Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur dan aktivitas antibiotik. Pertama, kita akan membahas dulu tentang hubungan struktur dan aktivitas. Aktivitas biologi suatu obat diperoleh setelah terjadi interaksi antara senyawa dengan molekul spesifik dalam objek biologis atau dalam tubuh kita. Ya. Interaksi ditunjang oleh spesifitas sifat fisika kimia yang tinggi dan aktivitas obat berhubungan dengan sifat fisika kimia obat dan merupakan fungsi dari struktur. Jadi kalau kita ketahui obat sebelum dia memberikan aktivitas terapi, nah dia tuh harus berikatan dengan reseptor. Reseptor ini yang biasanya ada di organ atau ada di tubuh kita ya. Obat harus berikatan dengan reseptor, lalu kemudian membentuk drug reseptor kompleks atau kompleks obat reseptor, baru dia memberikan respon. Nah, agar obat itu dapat membentuk kompleks, ya, dapat berikatan dengan reseptor, maka dia harus mempunyai struktur yang spesifik, ya. Sehingga dapat memberikan sinyal, ya. Kalau misalnya strukturnya ini tidak spesifik dengan reseptornya, maka dia tidak akan berikatan seperti lock and key, ya, seperti enzim, ya, enzim dengan substrat, begitu juga obat dengan reseptor. Jadi dia harus sesuai, ya, gitu. Nah, di sini kita yang pertama akan membahas tentang antibiotik beta-laktam, ya. Kalau kita ketahui banyak sekali contoh antibiotik beta-laktam seperti penisilin, ya, amoksisilin dan lain sebagainya. Antibiotik beta-laktam merupakan golongan antibiotik yang pertama kali ditemukan. Meskipun sampai sekarang banyak golongan antibiotika dengan berbagai variasi sifat dan efektivitasnya terhadap bakteri, namun demikian antibiotik ini masih sering digunakan sebagai obat pertama dalam mengatasi suatu infeksi. Jadi biasanya memang dia merupakan obat atau antibiotik pilihan pertama yang digunakan untuk mengatasi infeksi, ya. Nah, kenapa dikategorikan sebagai antibiotik beta-laktam? Karena dia mempunyai cincin beta-laktam, ya. Di sini nanti alfa, di sini beta, ya, makanya dia betanya mengikat amin, jadi dia disebut beta-laktam. Jadi ini. Yang pertama adalah penisilin, ya. Kalau kita lihat struktur penisilin, ini struktur dasarnya penisilin, ini ada struktur dasar cincin beta-laktam, ya. Ini ya cincin beta-laktam. Lalu kemudian ini ada rantai sampingnya. Penisilin merupakan kelompok antibiotika beta-laktam yang telah lama dikenal. Pada tahun 1928 di London, Alexander Fleming menemukan antibiotika pertama yaitu penisilin. Penisilin diproduksi oleh beberapa jenis jamur yaitu Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum dan lain sebagainya. Struktur dasar penisilin terdiri atas cincin thiazolidin, ya, ini ya. Cincin thiazolidin ini yang menyatu dengan beta-laktam, ini ya. Nah, kedua cincin ini membentuk 6 APA, ya, 6 amino penicillic acid penicillinic acid atau disingkat dengan 6 APA. Ini 6 APA, ya, dan ini rantai samping. Nah, rantai sampingnya ini nanti bisa berikatan dengan atau bisa diganti-ganti dengan gugus-gugus yang lain sehingga menjadi turunan dari penisilin. Kita akan belajar itu, ya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh penisilin yang pertama adalah menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak inang atau hostnya, bersifat bakteriosidal dan bukan bakteriostatik. Kalian pasti sudah mengetahui apa perbedaan dari bakteriosidal dan bakteriostatik. Jadi kalau bakterisidal itu dia membunuh bakteri, kalau bakteriostatik itu menghambat pertumbuhan bakteri. Berspektrum luas, yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, tidak bersifat alergenik, tetap aktif di dalam plasma, cairan badan dan eksudat, larut di dalam air dan bersifat stabil. Baktericidal level di dalam tubuh cepat dicapai dan dapat bertahan untuk waktu yang lama. Ini klasifikasi dari penisilin, ya, turunan dari penisilin. Ini ada penisilin G dan penisilin V, lalu kemudian penisilin yang peka terhadap penisilinase atau beta-laktamase seperti metisilin. Peka ini maksudnya sensitif, ya.
Jadi dia tidak resisten. Jadi dia masih sensitif terhadap enzim penisilinase. Penisilinase atau beta-laktamase ini adalah enzim yang dihasilkan oleh bakteri untuk merombak beta-laktam, cincin beta-laktam. Sehingga kalau misalnya cincin beta-laktam yang ada pada antibiotik itu rusak, maka antibiotik beta-laktam tersebut dia resisten terhadap bakteri. Ya, nah ini ada kelompok-kelompok penisilin yang sensitif terhadap beta-laktamase atau penisilinase. Contohnya adalah metisilin, nafsilin, oksasilin, kloksasilin, dikloksasilin. Lalu kemudian ada aminopenisilin ya, yang golongannya termasuk ampicillin, amoxicillin, talampicillin dan lain sebagainya. Lalu kemudian antipseudomonal penisilin atau karboksipenisilin dan grup penisilin baru. Nah, dilihat dari struktur ya, kalau kita tadi belajar struktur dasarnya, ini ada cincin beta-laktam. Nah, ini ada rantai sampingnya, ini 6-APA tadi ya, yang kita sebut 6-APA. Nah, ini ada rantai sampingnya. Apabila dia R-nya ini diganti dengan benzil, maka dia jadi benzil penisilin atau yang disebut dengan penisilin G. Apabila R-nya ini diganti dengan fenoksimetil, maka dia jadi penisilin V ya. Apabila ini diganti dengan gugus lain maka dia jadi fenetisilin ya. Jadi ini penggantian gugus R dengan berbagai gugus yang ada di sini, dia menjadi struktur baru dari turunan penisilin. Selanjutnya yaitu penisilin yang peka terhadap penisilinase. Nanti kalian akan familiar dengan MRSA ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus ya. Jadi antibiotik yang masih sensitif terhadap Staphylococcus aureus. Ciri atau karakteristik penisilin yang peka terhadap penisilinase adalah memiliki potensi yang baik melawan Staphylococcus dan Streptococcus. Obat pilihan terhadap MRSA berguna melawan beberapa kokus gram positif, tidak efektif terhadap Bacillus gram negatif. Ya. Nah, jadi tadi kan struktur awalnya sama struktur sampingnya ya. Rantai sampingnya diganti seperti ini ya, metisilin rantai sampingnya seperti ini, oksasilin rantai sampingnya seperti ini, kloksasilin rantai sampingnya seperti ini dan lain sebagainya ya. Kemudian ini ada aminopenisilin yang di dalamnya termasuk ampicillin, amoxicillin, dan talampicillin, termasuk satu grup penisilin di mana aktivitas antimikrobanya lebih luas, termasuk mikroba gram negatif seperti Haemophilus influenza, Escherichia coli, dan Proteus mirabilis. Kalau kalian belajar tentang mikrobiologi, jadi Haemophilus influenza itu ada yang dikategorikan sebagai virus, ada yang dikategorikan sebagai bakteri. Ya, nih ini ampicillin ya, rantai sampingnya adalah seperti ini. Amoxicillin yang sering banget berada di pasaran ya. Ini rantai sampingnya seperti ini. Talampicillin rantai sampingnya sangat kompleks. Nah, lalu kemudian ini yang antipseudomonal penisilin atau karboksipenisilin, contohnya adalah carbenisilin, ticarsilin ya, indanil carbenisilin. Ini rantai sampingnya seperti ini. Turunan penisilin lainnya ada quinisilin, azidosilin, mekampicillin ya. Ini semakin kompleks ya rantai sampingnya. Nah, sekarang hubungan struktur dengan aktivitas turunan penisilin. Aktivitas antibakteri penisilin bergantung pada keutuhan cincin beta-laktam. Ya, jadi memang yang memberikan aktivitas itu adalah cincin beta-laktamnya untuk membunuh bakteri. Terbukanya cincin beta-laktam mengakibatkan seluruh aktivitas hilang ya. Jadi kalau misalnya ini cincin beta-laktamnya itu udah dirusak ya, terbuka, maka dia tidak akan beraktivitas lagi si antibiotik itu. Kestabilan terhadap asam dan beta-laktamase tergantung pada struktur. Penisilin yang tahan asam karena ada gugus penarik elektro, misal gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penataan ulang penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Ya, itu. Penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase karena gugus meruah atau bulky pada
rantai samping amino, misalnya cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Efek steric tersebut mempengaruhi pengikatan enzim beta-laktamase pada cincin beta-laktam yang menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim kehilangan aktivitasnya. Untuk penisilin dengan spektrum luas seperti ampicillin, amoxicillin, carbanicillin, ticarcillin, dan lain sebagainya, penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih luas karena ada gugus hidrofil seperti NH2, COOH, dan SO3H pada rantai samping ya. Jadi rantai samping itu ternyata berguna. Yang pertama, semakin banyak gugus pada rantai samping, semakin meruah gugusnya, maka dia akan semakin melindungi cincin beta-laktam. Sehingga cincin beta-laktam itu tidak mudah dirusak oleh bakteri, oleh enzim penisilinase atau beta-laktamase ya. Nah, kemudian ternyata rantai samping pun berfungsi untuk memperluas spektrum dari suatu antibiotik karena dia dapat menembus membran terluar bakteri ya dengan gugus-gugus seperti NH2, COOH, dan SO3H. Nah, selanjutnya ini adalah turunan cefalosporin. Turunan cefalosporin, antibiotik beta-laktam, struktur dasar mirip dengan penisilin. Ini turunan atau kakak tingkatnya dari beta-laktam ya. Jadi dia satu tingkat di atas antibiotik beta-laktam. Antibiotik beta-laktam, struktur dasar mirip dengan penisilin, cincin beta-laktam dihidrotiazin atau C5 mengandung 2 pusat atom asimetrik yaitu C6 dan C7 membentuk 4 senyawa optis aktif. Pertama kali diekstrak dari jamur Cephalosporium acremonium. Stereokimia isomer cefalosporin alami digambarkan sebagai berikut. Jadi ini struktur dasarnya dari cefalosporin, ada R1, R3, dan R2 di sini ya. Ini rantainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah turunan-turunannya cefalosporin generasi 1. Digunakan di klinik sejak tahun 1960 sampai 1970 ya. Tolong ini nanti keterangannya dibaca sendiri ya, lalu kemudian contoh-contohnya karena ini rekamannya cuma terbatas 15 menit saja ya. Jadi saya harus percepat. Lalu kemudian, nah ini jadi turunan-turunan dari cefalosporin generasi pertama, contohnya adalah cephaloridin, cephalotin, cefapirin, dan lain sebagainya. Ini hanyalah pergantian dari ketiga gugus R1, R2, dan R3. Ya. Lalu kemudian cefalosporin generasi kedua, nanti kalian juga bisa baca sendiri ya, contoh-contohnya cefacor, cefactor, cefamandol, nafa, cefotetan, dan lain sebagainya. Nah, sama saja dia hanya pergantian gugus R1, R2, dan R3. Cefalosporin generasi ketiga, ini juga pergantian R1, R2, R3. Nanti kalian bisa merangkaikan ya, mencoba-coba sendiri ketika gugus awal dari cefalosporin itu diganti rantai sampingnya R1, R2, dan R3-nya. Ada cefalosporin generasi keempat atau generasi paling baru ya, ternyata gugus sampingnya semakin ruah ya, sehingga dia memang semakin sensitif atau semakin tidak mudah resisten ya. Tuh. Nih, ini gugus-gugus penting dalam cefalosporin klasik yang terikat pada posisi C3 yaitu asetiloksimetil, karmamuiloksimetil, gugus metil, metilpiridium, nukleofil sulfur, dan gugus-gugus lain seperti klor dan vinil. Ini ada gugus-gugus penting pada posisi C7 ya, yaitu fenilglisin, terasetilasi, asetil amino heterosiklik, asetil mono, dan disubstitusi. Kemudian hubungan struktur dan aktivitas ya. Turunan cefalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Nanti kalian lihat dulu ya pada posisi mana C7 dan C3 itu.
Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik. Dan modifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya menjadi lebih luas ya. Adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Aktivitas biologis sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamisin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta-laktamase. Pergantian isosterik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oksacefamisin atau oksasefam menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Tuh. Jadi itu ya hubungan struktur dan aktivitas dari suatu obat. Apabila kita memodifikasi struktur suatu obat, maka aktivitasnya pun akan berubah. Bisa berubah lebih. Kalau misalnya kita bicara tentang aktivitas, bisa berubah lebih aktif ya, bisa berubah lebih tidak aktif. Atau kita berbicara tentang spektrum, misalnya pada antibiotik ya, antibiotiknya spektrumnya lebih luas ya, ketika kita memodifikasi struktur. Nah, ini adalah dasar untuk perancangan suatu obat. Kalau kita merancang suatu obat ya, pertama kali kita harus memikirkan melihat strukturnya. Oh, sifat obatnya ini bagaimana ya? Sifat fisika kimianya ini bagaimana? Kelarutannya bagaimana? Karena ketika kita memodifikasi struktur suatu obat, maka kita akan bisa mendapatkan obat dengan sifat-sifat yang kita harapkan. Ya, misalnya, oh obat ini harusnya lebih hidrofil, oh makanya kita tambahin gugus hidroksil, ya kan? Misalnya itu. Ini adalah pelajaran ini sebagai dasar kalian ya untuk ini mensintesis suatu obat, ya. Jadi kalau kita farmasi, bedanya kita dengan ilmu kesehatan yang lain. Kalau misalnya dokter atau ilmu kesehatan yang lain kan kita belajar tentang obat dan aktivitasnya saja. Mereka tidak belajar tentang struktur-strukturnya atau bagaimana cara mensintesis obat tersebut. Nah, ini adalah wilayah kita untuk belajar bagaimana cara membuat atau mensintesis obat atau memodifikasi obat sehingga dia mempunyai struktur tertentu dan aktivitas tertentu. Ya, itu. Sekian dari saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.